1. Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya. Indonesia memilih untuk mengambil langkah lebih awal sebelum Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi mengeluarkan keputusan haji 2021. Adapun tahun lalu, Kementerian Haji dan Umroh hanya mengizinkan 1.000 jemaah dari dalam negeri Arab Saudi, di mana terdapat 13 warga negara Indonesia berasal dari Riyadh, Madinah, Yambu, Mekah, Al-Khobar, dan Jeddah. Namun hingga saat ini, otoritas Arab Saudi belum mengeluarkan keterangan resmi perihal haji, baik pelaksanaan, jumlah jemaah, skema jemaah hingga negara mana saja yang mendapat izin untuk haji 2021. Arab Saudi melalui Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Essam Abid Al-Taghafi menghormati segala keputusan yang diambil Indonesia. ولكن إذا أعلنت إندونيسيا عدم الذهاب إلى الحج فإننا نحترم قرار إندونيسيا بما تقرره. ليس لنا علاقة بهذا الموضوع، هذا قرار إندونيسي ونحن نحترم هذا القرار. ذكرت بأنه لم يعلن الآن، فبطبيعة الحال سمعنا نحن أيضا هذا الكلام، ولكن لم يصدر رسميا من أي جهة في المملكة العربية السعودية، سواء وزارة الحج أو العمرة أو أي جهة أخرى رسمية، لم يصدر أي قرار بهذا الخصوص إلى الآن. Tahun ini menjadi tahun kedua Indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji, di mana setiap tahun lebih dari 200.000 orang dari Indonesia menunaikan ibadah haji. Adapun sikap Indonesia dan Arab Saudi yang perlu difahami untuk jemaah Indonesia adalah kedua negara ini sama-sama mengutamakan keselamatan jemaah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di channelnya Mas Momong. Saat ini lagi banyak dibicarakan tentang haji, yaitu pembatalan haji. Tadi sudah disampaikan bahwa Kementerian Agama sudah menyatakan haji tahun 2021 itu dibatalkan karena kondisi. Nah, kenapa dibatalkan? Ini faktanya. Kenapa pemerintah Indonesia mengambil kebijakan pembatalan haji? Ini faktanya. Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya. Nah, fakta pembatalan ibadah haji tahun 2021. Alasannya apa saja? 1. Faktor kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah haji yang terancam akibat pandemi COVID-19 yang melanda di dunia. Kerajaan Arab Saudi hingga kini belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Ini dijelaskan dalam keputusan Menteri Agama RI nomor 660 tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 3 Juni 2021. Haji bukan karena hutang. Indonesia ini tidak punya uang utang atau tagihan yang belum dibayar yang terkait haji. Jadi info soal tagihan yang belum dibayar itu 100% hoax atau berita sampah semata gitu. Jadi tidak usah dipercaya. Nah, apakah dana haji bisa diambil? Jamaah haji yang gagal berangkat tahun 2021 bisa mengambil kembali biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang setor ke pemerintah. Dapat diminta kembali oleh jemaah yang bersangkutan. Jadi uang jemaah aman, dana haji aman, jadi bisa diambil kembali dan atau bisa tetap berada di BPKH untuk kita perhitungkan nanti jika ada pemberangkatan ibadah haji.
Nah, bagaimana kebijakan pemerintah Arab Saudi? Pemerintah Arab Saudi sampai saat ini belum mengeluarkan kebijakan terkait pelaksanaan ibadah haji, baik dari para jemaah haji Indonesia atau para jemaah haji lainnya di seluruh negara di dunia. Endang Jumali pun menyatakan masalah bukan hanya untuk Indonesia, tapi semua negara di seluruh dunia belum ada kuota untuk pelaksanaan haji resmi dari pihak Arab Saudi. Bagaimana protes keberangkatan haji tahun 2022? Jemaah yang batal di tahun 2021 akan menjadi jemaah haji tahun 2022. Nah, haji di tahun 2020 sudah dibatalkan. 2021 juga dibatalkan karena kondisi COVID-19. Nah, ini kita dengarkan komentar dari Pak Mudin atau Kasih Kesra yang juga sudah pernah haji. Bagaimana komentar? Kalau menurut saya enjoy aja. Haji adalah suatu panggilan Allah. Kata-kata panggilan itu adalah kembali kepada yang Maha Suci. Berarti dengan adanya kita tidak bisa berangkat, jangan harap karena ada sesuatu hal. Yo secara syar'inya memang seperti itu, tapi secara hati nurani memang kita belum dipanggil. Nah, untuk kata-kata itu biar kita enjoy. Kalau ada sesuatu yang membahayakan bagi kita, mengapa kita terjang? Kalau masih ada jalan yang lebih baik. Pembatalan haji secara otomatis ini kan yang mundur antrian. Terus enak sing wacana sebagainya, ini penerapan sebagainya. Lah ini apa ya? Selama ini cara masyarakat ngono ada kemungkinan ndak ya minta mundur. Pembatalan haji itu tidak jadi masalah. So, Anda yang sudah daftar tidak perlu ragu, karena haji itu panggilan dari Sang Pencipta dan itu merupakan dari kewajiban. Tidak usah terlalu khawatir, tidak usah terlalu cemas. Kenapa pemerintah membatalkan? Karena pemerintah pasti punya kebijakan yang dengan penuh pertimbangan. Kalau menurut saya, kalau minta tarik pendaftaran haji, kemungkinan hanya tidak sampai 5%. Itu sudah menjawab bahwa orang itu mau berangkat tidak ikhlas. Kalau prinsip saya itu, karena itu kembali bahwa haji adalah panggilan. Orang kaya belum tentu mau berangkat karena kebetulan tidak dipanggil. Orang tidak punya jual tanah tapi dia berangkat karena apa? Panggilan. Keyakinannya luar biasa. Karena apa? Orang kaya tersebut mengharap aku soleh duit sekian baru tak budal. Tapi ingat bahwa kita ada yang menjamin bahwa kita akan nyampe besok lusa. Dan juga kita tidak ada menjamin hari ini kita selesai. Seperti orang sakit kaya meninggal hari, ternyata Allah memberikan sesuatu yang lain sampai bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Kuncinya itu, haji adalah panggilan. Mari kita sadari kalau namanya panggilan hanya Allah yang tahu. Nah, kalau sekarang urusan panggilan haji itu kalau panggilan lah, misalnya sudah mampu, saya kira pikiran haji itu sebenarnya ada. Nah, ini kira ini dipanggil antarane belum dipanggil atau dipanggil dablek. Kalau menurut saya gini, haji adalah hati, yang kita berbicara hati. Kesananya itu sebenarnya seperti apa? Dia pengen dipanggil haji atau betul-betul memenuhi panggilan Allah. Kalau orang tersebut hanya pengen dipanggil haji karena uangnya banyak, Allah alam. Tapi kalau memang betul-betul karena Allah, ya itu yang kita cari. Bahasanya
itulah kata-kata panggilan yang panggilan secara hakiki kan. Makanya khairuz zadid takwa kan. Sebaik-baik sangu adalah takwa. Ketakwaan kita diuji. Ketika ada pandemi, ketakwaan kita diuji. Karena apa? Kalau kata-kata takwa atau tawakal, orang itu kalau sudah dikatakan memenuhi kriteria tawakal, berusaha baru menyerah. Kalau namanya menyerah belum berusaha, ya bohong. Dan ketika berusaha dok enggak berdoa, ya bohong juga. Merasa kepinteran. Oke, jadi pembatalan haji tidak perlu khawatir, tidak perlu resah. Warga yang di setara desa, biarlah pemerintah pusat yang menyelesaikan permasalahan. Karena ketika kita di tingkatan desa atau di tingkatan bawah ikut memikirkan, hanya memikirkan dan beropini yang kita tidak tahu alasan sebenarnya apa dari pemerintah pusat, baik dari Kementerian Agama yang sudah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri, terus Kedutaan Besar Arab dan sebagainya lah yang terkait dengan yang akhirnya mengambil kebijakan. Kita yang belum daftar, ayo nabung haji. Yang sudah daftar, sabar, ini pasti ada hikmahnya. Jadi jangan terlalu resah, pasti akan indah pada waktunya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Mas Pamong. Jangan lupa bunyikan loncengnya biar selalu dapat informasi yang menarik tentang konten-konten dari Mas Pamong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.